Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kalimat efektif. Seperti apa sih pengertian kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Menurut Ros Kasumaning Ratri tahun 2009, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara tepat kepada pembaca. Nur Salim juga menyebutkan kalimat yang efektif adalah memiliki kemampuan atau tenaga untuk menumbuhkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, identik dengan yang dipikirkan pembicara atau penulis. Selanjutnya adalah struktur kalimat efektif. Efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya harus menepati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan. Setiap penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Tiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antar struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang tepat. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. Ketujuh, mengacu kepada kehematan penggunaan kata. Dan kelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Pertama, kesepadanan dan kesatuan. Contohnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Saat itu saya kurang jelas. Yang kedua, kesejajaran memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Contohnya seperti kakak menolong anak itu dengan menempahnya ke pinggir jalan. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Yang ketiga, penekanan dalam kalimat. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian penting di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang keempat, kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang berlebihan, penggunaan kata yang berlebihan hanya akan mengaburkan maksud. Kelima, kevariasian. Seorang penulis harus dapat menghindarkan pembaca dari keletihan yang apabila akhirnya akan menimbulkan kebosanan. Contoh, segalanya berlangsung berulang-ulang tanpa variasi. Yang keenam, ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang pasti. Ketepatan dalam kalimat efektif berkenaan dengan pemilihan kata. Ketujuh, kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama adalah unsur kalimat yang tidak jelas. Kedua, penggunaan diksi kalimat berlebihan. Ketiga, penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai PUEBI. Keempat, tidak ada ide pokok dalam kalimat. Kelima, boros dalam penggunaan kata. Contoh kalimat tidak efektif yang pertama, Citra anak paling tercantik di keluarganya. 2. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6. 3. Randy belajar demi untuk tujuan.